Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin. Gimana? Udah siap belajar hari ini? Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa masing-masing di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, are you ready? Let's go. Langsung aja ya. Nah, pembelajaran tematik kita hari ini adalah pertemuan yang ke-20. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, agar kita dapat mengetahui bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui upaya menjaga organ pernapasan manusia. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, anak-anak, di dalam surat Al-A'raf ayat 56 ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus selalu menjaga alam kita, menjaga dari kerusakan, dari musibah yang terjadi karena campur tangan manusia. Bagaimana sih cara menjaga alam ini? Ya betul, salah satu contoh kecilnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita juga harus menghindari penebangan hutan secara liar, lalu kebakaran hutan, dan masih banyak yang lainnya. Allah melarang tindakan perusakan dan hal-hal yang membahayakan alam setelah dilakukan perbaikan atasnya. Sebab apabila berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik, lalu setelah itu terjadi perusakan, maka hal itu lebih membahayakan umat manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu dan memerintahkan para hambanya agar beribadah, berdoa, dan tunduk serta merendahkan diri kepadanya. Umat muslim seharusnya memahami arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mereka punya kewajiban untuk melestarikan alam semesta. Coba kita lihat, hewan saja memiliki kesadaran menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup. Lalu, apakah kita selaku manusia justru menghancurkannya? Maka kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup demi kesejahteraan hidup manusia di bumi ini. Nah, sekarang yuk kita simak video berikut ini. Simak dengan baik ya. Anak-anak tampak seperti hantu di tengah kabut asap. Sangat tidak nyaman untuk bernafas, bahkan ketika menggunakan masker di dalam mobil. Saat itu kami menuju Tumbang Nusa, desa yang dikelilingi oleh lahan gambut yang sering mengalami kebakaran. Sekelompok relawan kesehatan membuka klinik sementara di desa ini. Ayo kita cek periksa kesehatan. Yuk, ayo. Tame. Halo. Iya. Emanuela Sinta adalah aktivis gerakan anti asap yang ikut mendirikan klinik ini. People here are suffering from headache and also difficult to breathe and many other kind of ills, especially for children because they do not know about the haze, they do not know about the dangers. Oke, siapa yang mau pakai masker tiap hari? Maskernya mana? Di rumah. Winda mengatakan bahwa anaknya sudah batuk-batuk selama 2 bulan.
Dia diberikan obat batuk dan masker, tetapi merasa putus asa karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Merasa sedih lihat anak kalau gitu, menderita. Kalau malam itu kulihat, aduh, 3 kali bangun batuk. This is not only about how to fight the fire. This is not only about the hotspot anymore, but this is about the lives of people here. So we want government to do a quick response about health protection for the people here. Menteri Kesehatan menganjurkan kepada warga untuk tetap berada di dalam ruangan. Kalau kelihatan tinggi, masyarakat harus bergerak untuk masuk ke dalam ruangan. But their houses are wood, the smoke is getting inside. Betul, tapi saya kira misalnya bisa menutup dengan kain dan ada upaya untuk menutup. Semua tidak ada yang cukup, tapi kita meminimalkan harus. Keluarga Ratu Agensia mencoba melindunginya dari kabut asap dengan mengurungnya di dalam rumah. Tetapi bahkan ketika lahir pun, dia sudah menghirup asap yang beracun. Napasnya ya kayak yang mau putus-putus gitu. Sesak sininya tuh keras. Mereka bergegas ke rumah sakit, tetapi terlambat. Dokter mengatakan dia meninggal karena penyakit yang disebabkan kabut asap. Tiap hari, Yesi Marcella masih menyiapkan botol susu untuk anaknya yang telah pergi. Dia panggil namanya, biasa ingat waktu jam dia mandi, jam dia segala bangun, makan, nyusu. Lagi mencoba melupakan. Rebecca Henske, BBC News, Kalimantan Tengah. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video yang tadi, apa yang kamu pikirkan? Coba. Ternyata kabut asap sangat berbahaya ya bagi kesehatan manusia. Kabut asap merupakan bencana nasional yang hampir selalu dialami masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Setiap tahun, wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, yaitu munculnya bencana kabut asap akibat adanya kebakaran hutan. Kabut asap akibat kebakaran hutan sangat membahayakan kesehatan manusia. Gangguan-gangguan kesehatan tersebut sangat rentan dialami oleh orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, penyakit pernapasan, lansia, dan juga anak-anak. Kabut asap ternyata mengandung berbagai jenis zat dan partikel yang berbahaya jika terhirup atau masuk ke dalam tubuh manusia. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bahaya kabut asap tersebut bisa bersifat jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kita akan membahas bahaya kabut asap bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, bahaya kabut asap yang pertama untuk kesehatan tubuh manusia yaitu adalah sulit bernapas. Kepekatan asap yang tinggi di udara akan menyebabkan kesulitan bernapas, terutama ketika banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Saat seseorang menghirup kabut asap, kemampuan kerja paru-paru akan mengalami penurunan sehingga akan mengalami kesulitan bernapas. Yang kedua yaitu kerusakan paru-paru. Selain menurunkan kinerja paru-paru, kabut asap juga akan menyebabkan daya tahan paru-paru menjadi turun.
Jika udara yang telah tercemar oleh kabut asap terhirup dalam jangka waktu panjang, maka paru-paru menjadi rentan mengalami kerusakan. Bahaya yang ketiga adalah menjadi cepat lelah. Saat kinerja paru-paru menurun dan juga proses pernapasan terganggu, secara otomatis tubuh akan merasa lebih cepat lelah ketika melakukan berbagai jenis aktivitas. Hal tersebut terjadi karena pasokan oksigen ke dalam paru-paru berkurang. Selanjutnya yaitu batuk dan iritasi tenggorokan. Akibat menghirup kabut asap, dahak akan mengalami peningkatan sehingga terjadi gejala batuk. Daya tahan saluran pernapasan dalam mengatasi ataupun mencegah infeksi juga akan menurun. Akibatnya tenggorokan lebih mudah mengalami infeksi. Selanjutnya yaitu memperburuk gejala asma. Seseorang yang memiliki riwayat asma lebih rentan untuk mengalami kambuhnya gejala asma apabila menghirup kabut asap. Oleh karena itu, penderita asma sebaiknya menjauh dari area kabut asap. Selanjutnya, infeksi pada sistem pernapasan. Daya tahan tubuh akan menurun akibat kabut asap, sehingga tubuh mudah mengalami infeksi. Dalam jangka pendek, kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah. Selanjutnya yaitu iritasi mata. Kabut asap juga akan menyebabkan mata teriritasi dan terasa perih sehingga mata menjadi merah. Untuk mencegahnya, gunakan kacamata ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, kanker paru-paru. Kabut asap dapat meningkatkan resiko berkembangnya sel kanker pada paru-paru. Kabut asap mengandung berbagai jenis partikel yang bersifat karsinogenik yang dapat memicu perkembangan sel kanker. Nah, sekarang adalah cara mengurangi dampak kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, yaitu menghindari aktivitas di luar rumah dalam waktu yang lama. Kedua, menggunakan masker untuk mencegah masuknya partikel berbahaya melalui pernapasan. 3. Memperbanyak minum air putih. 4. Memeriksakan kondisi tubuh jika mengalami gejala kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. 5. Menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. 6. Mengurangi masuknya asap dari luar rumah ke dalam rumah, sekolah, kantor, atau tempat yang lainnya. Dan 7. Menjaga dan melindungi penampungan air minum dan makanan dari kabut asap. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya menjaga kesehatan organ pernafasan. Sistem pernapasan sangat rentan terserang penyakit karena udara keluar masuk secara langsung dan bebas. Udara yang mengandung bakteri dan virus berbahaya mudah masuk ke dalam tubuh. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan adalah sebagai berikut. Menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Dengan memperbanyak ventilasi udara di rumah, dapat menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Ventilasi udara sangat penting dalam pertukaran udara di dalam ruangan. Karena apabila pertukaran udara sangat sedikit, maka udara segar yang kita hirup pun akan semakin sedikit. Berolahraga dengan teratur. Kurang berolahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar, sehingga sel-sel, jaringan, dan organ tubuh tidak mendapatkan nutrisi sesuai yang dibutuhkan. Selain itu,
Jogging, senam, bersepeda, atau berenang dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru untuk menghirup dan menahan udara lebih lama. Biasakan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Menarik napas dalam-dalam membuat paru-paru mendapat udara bersih untuk dialirkan pada seluruh jaringan tubuh. Cobalah untuk tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan sebentar dan keluarkan pelan-pelan. Lakukan selama 1 menit, maka paru-paru dapat menerima pasokan udara lebih banyak dari biasanya. Nah, kalian tarik nafas selama 3 detik, lalu kalian keluarkan lewat mulut pelan-pelan selama 7 detik. Dicoba ya. Selanjutnya, perbanyak makan sayur dan buah. Sayur dan buah merupakan sumber antioksidan terbesar. Antioksidan berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang membuat jaringan tubuh rusak. Mengonsumsi jeruk, apel, tomat, brokoli, dan kol dapat mencegah radikal bebas yang dapat memicu radang paru-paru. Wow, yummy! Banyak makan sayur dan buah ya. Tidur yang cukup yaitu 7-8 jam sehari. Istirahat yang cukup sangat penting agar sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik. Saat tidur, tubuh akan mengembalikan dan memperbaiki kerja semua sel-sel tubuh, termasuk jaringan yang menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh. Ayo, siapa yang suka begadang? Begadang itu tidak baik loh untuk kesehatan tubuh. Jadi tidur yang cukup ya, yaitu 7-8 jam sehari. Nah, sekarang menggunakan masker saat berkendara. Bagaimana ya menggunakan masker yang baik saat berkendara? Coba kalian amati gambar berikut ini. Apakah ini cara menggunakan masker yang baik? Sepertinya tidak ya. Kalau ini? No, ini juga bukan cara menggunakan masker yang baik saat berkendara. Bagaimana kalau gambar yang ini? Tidak. Semua gambar di sini tidak boleh dicontoh ya. Ini bukan cara menggunakan masker yang baik saat berkendara. Lalu bagaimana? Nah, menggunakan masker yang baik saat berkendara seperti ini. Ketika berpergian menggunakan sepeda motor, gunakanlah masker. Tindakan tersebut merupakan salah satu pencegahan terbaik agar udara kotor tidak masuk ke dalam paru-paru, yang mengakibatkan terjadinya peradangan pada paru-paru. Nah, jangan lupa ya selalu menggunakan masker. Selanjutnya, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Merokok merupakan salah satu pemicu utama timbulnya berbagai macam penyakit pada paru-paru. Ada ribuan racun dalam rokok yang bisa tertinggal dalam paru-paru. Dampak yang ditimbulkan rokok tidak hanya terjadi bagi perokok aktif, akan tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang berada di sekitarnya atau bisa disebut perokok pasif. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan sesak napas, mabuk, bahkan kehilangan kesadaran. Ingat, minuman beralkohol itu haram loh. Terakhir, memeriksakan kesehatan tubuh. Melakukan pemeriksaan medis secara teratur dapat membantu mendeteksi masalah paru-paru sejak dini. Pemeriksaan dini dapat membantu mencegah berkembangnya penyakit sehingga lebih mudah diobati. Nah, ayo kita cek kesehatan secara rutin. Oke, sekarang lanjut ke tugas. Di sini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan pernafasan. Yang kedua, bagaimanakah cara meningkatkan daya tahan tubuh? Jelaskan sesuai pengetahuanmu ya. Tugas dikerjakan di buku tulis latihan. Jika sudah selesai, jangan lupa difoto lalu kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Oke.
Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.